Itu pun karena kebijakan lama, bukan kebijakan baru loh. Ya, tolong jangan salahkan kepala daerah yang baru. Kepala daerah baru ini nggak tahu loh. Saya udah cek DKI, Jawa Tengah, nggak tahu. Jawa Barat, nggak tahu. Ini kebijakan lama saat itu. Ya, karena adanya undang-undang, saya ulangi, PP nomor 18 tahun 2017. Nek tak gagas-gagas itu loh, salah satu menteri kabinet Indonesia Maju sing gawe bingung atau malah marahi kepingkel-pingkel itu ya Pak Tito Karnavian itu, mantan Kapolri dulu dan sekarang jadi Mendagri itu. Kenapa Om Begawan ngomong gitu? Ya karena Dek Wingi kemarin itu dia mengkritik peraturan pemerintah yang menyebabkan banyak Pemda kemudian mengalokasikan tunjangan perumahan gede-gedean pada wakil rakyat. Nah itu di Jawa Tengah aja, DPRD Jawa Tengah itu sampai 80 juta per bulan itu gumah, nyewa rumah. Lah lucunya nanti kalau saya bilang Pak Tito ini lucu. Kan kalau tahu begitu ya peraturan pemerintahnya atau PP-nya ya dicabut atau direvisi gitu. Lah kok ngerti ngono kok malah heran. Tapi iya toh ini pikiran mantan Kapolri ini kok ya malah nyerang institusinya sendiri. Ya. Kok malah pedang balik. Kan jadi lucu. Apa pernah ada itu seorang menteri menyoroti kebijakan institusinya dan kebijakan itu masih berlaku. Begawan yang ngerti ini, bila PP peraturan pemerintah itu ditandatangani presiden. Namun item atau pasal-pasalnya kan yang ngajukan itu kementerian teknis atau kementerian terkait. Dan soal tunjangan perumahan bagi DPRD, baik provinsi maupun DPRD kota dan kabupaten itu jadi wilayahnya Kementerian Dalam Negeri. Yang menterinya itu Pak Tito. Loh kita ngerti kok setelah tunjangan perumahan anggota DPR di demo besar-besaran, rencananya mau batal. Padahal wakil rakyat kita di pusat itu dapat tunjangan perumahan itu sampai 50 juta per bulan itu. Gue nyewa rumah. Berarti satu hari itu 1 juta lebih. Oke ya. Itu nginep di hotel itu. Sedangkan di daerah anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota itu ya ento ya dapat. Segedene malah ada yang ngungguli tahu, melebihi tunjangan perumahan DPR RI. Lah kalau bandingannya sama DPRD Papua Barat atau Kalimantan Utara, kita bisa menerima. Nah ya nominalnya malah nyalep kok tunjangan DPR RI. Justru di provinsi yang ada di Jawa, aneh bener juga. Seperti yang pernah tak sampaikan pas episode kapan itu, wis tak jelembreng tak cetok gitu. Perolehan bulanan wakil rakyat kita di level tingkat 1 di Jawa Barat sampai 60 juta per bulan. Di Jawa Timur tekan 57 juta. Di Jakarta sebesar 70 juta. Dan sing paling gede itu di Jawa Tengah. Sampai 79 juta. Bensasi wi bos, tobat itu. Tunjangan perumahan 79 hampir 80 juta sedino bayar pirang juta itu loh. Ya, kan hampir 2 juta lebih. Dinggo nyewa anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah itu nyewa omah sehari itu 2 juta. Lebih hampir 3 juta. Kebangetan kan itu. Rakyat jadi menangis. Angka-angka tadi memang tunjangan perumahan buat ketua DPRD. Ning yang diterima anggota kurang dari itu. Lalu di mana kontribusi kelucuan Pak Tito yang tadi saya sebutkan tadi? Dia menyebut uang tunjangan diberikan ke wakil rakyat mendasari PP nomor 18 tahun 2017. Loh sementara ranah buat merevisi aturan itu ada di tangan Pak Tito sendiri loh. Alias di Kementerian Dalam Negeri. Lho nek kakean, kabotan, keluwian,
menakne para anggota DPR, kenapa nggak direvisi? Kalau tahu itu menyakitkan hati rakyat dengan besaran yang segitu ugal-ugalan seperti itu, kenapa nggak direvisi? Om Begawan tahu bener nih, dia mau menggiring atau mau menyalahkan, nyari kambing hitam ini. Siapa? Mendagri waktu itu yang mengeluarkan PP tersebut. Kan waktu itu Pak Cahyokumolo almarhum. Ning bagiku, itu ya tetap lucu. Bila PP itu terbit 2017, kemudian Pemda baik provinsi maupun kabupaten kota ngasih tunjangan perumahan, kok salahnya yang di PP-nya? Lu pasti orang melihat toh. Lah karena ada dasar hukumnya, ya sing salah aturane no. Pernah itu teman saya mengatakan, wis enek pagune bos, kowe rasah nyalahke besarane. Bukan masalah pagunya, bukan masalah besarannya. Ning dasare apa? Anggota DPR Provinsi Jawa Tengah misalnya, dinggo tunjangan perumahan, nggo nyewa omah sedina bisa sampai 2 juta lebih itu, manggon ning ngendi gitu loh. Kan tidak masuk akal. Loh gini silahkan pada dicek tuh. Sesaat setelah PP itu keluar, 2018 sampai 2021 atau 2022, kok gak ada yang protes? Gak ada rakyat yang demo, mahasiswa gak turun ke jalan sama sekali. Kenapa data besaran tunjangan perumahan DPRD baru jadi masalah sekarang? Loh, terlalu besarnya tunjangan perumahan itu baru bikin gaduh saiki gitu loh. Sebagai menteri, leading sektor yang ngurusi hal ini, kok malah berkomentar? Bukankah harusnya mengambil tindakan toh Pak? Kalau Pak Menteri ini berpihak pada rakyat, dan revisi. Atau cabut aja itu. Nah perlu rasa dikasih tunjangan perumahan tuh anggota DPRD itu. Bentuk kontrak dewe-dewe. Mosok sehari bisa 2 juta lebih itu manggon yang ngendi. Kalau hotel kelas apa? Kan lucu itu. Contoh nih, PP 18 yang dicabut, ganti PP yang baru aja. Misalnya ini, kalau berani Pak Tito, yang bisa mencerminkan rasa keadilan buat rakyat. Kuwi luwih nyata bos, cetok, orang nganggo kesuwen. Bukan karena Pak Tito yang jadi bos di Kemendagri, kan bisa mengupayakan revisi. Lu nyimak omongane lu, marahi kaya nonton Sri Mulat. Makanya Sri Mulat sekarang nggak laku di TV karena ada yang lebih lucu. Tapi Om Begawan tetap nonton Sri Mulat. Karena lucunya lucu bagus. Orang lucu nganyelke. Lah ini lucu nganyelke. Kamera guyu piye itu loh. Nek guyu kok ya kaya men polahe itu loh. Siapa yang bisa melarang dia mencabut PP itu? Enggak ada. Pak Menteri punya hak untuk mencabut. Daro kalau ngompol mau tahu, Pak Tito juga sempat bilang kok. Sok belani DPRD yang sekarang, yang tinggal nerima uang tunjangan sak gajah-gajah ugal-ugalan tuh. Katanya dia sudah ngecek tuh, utamanya yang di Jawa. Kalau keputusannya angka tunjangan itu rujukan dari PP nomor 18 tahun 2017 tadi, dia belani. Saya disalahkan peraturan pemerintah. Loh, nek wis ngerti peraturan pemerintah itu menyakiti hati rakyat, mengingkari rasa keadilan rakyat, kenapa nggak dicabut, kenapa nggak direvisi? Lucu tuh. Lah kemudian dijalankan oleh kepala daerah lama toh, bukan yang terpilih toh. Nah, waktu Pilkada November berlalu, andai kita menelusuri, utamanya di provinsi di Jawa, pernyataan Pak Tito masuk kategori benar ning salah, bener ning ra bener bahasa Jawanya itu. Kok bisa benar tapi salah? Piye maksudnya? Kita ngerti lah, kalimat kepala daerah lama itu ditujukan atau dimaksudkan bermuatan politik, nyalahke gubernur sebelumnya, termasuk Pak Ahok di DKI. Ini menurut Bapak loh. Dan Pak Ganjar di Jawa Tengah, sebagai seorang kreator konten politik, penggiringan opini begini, kan nggak tak percaya begitu saja. Ora, tak golek ya alasannya, tak cross check datanya. Benarkah ex-gubernur yang menetapkan tunjangan perumahan yang nilainya fantastis itu? Di Jakarta keputusan terakhir perkara tunjangan perumahan itu dikeluarkan tahun 2022. Pas Pak Anies masih gubernur. Intinya Pak Anies ameh pensiun, mungkin golek dukungan. Oh tenan iki. ini menurut opini analisa Om Begawan. Aku mboten goreng. Bisa dicek. Di Jawa Tengah
Revisi keputusan gubernur tentang tunjangan kepala daerah itu terjadi awal tahun ini loh, pada Januari. Memang Pak Lutfi mesti menang pilkada, ini dia belum dilantik. Yang harus diingat, penting di ngertain ini, ben pahami rakyat ini. Pak Ganjar sudah bukan gubernur di Januari 2025. Lantas siapa yang mengeluarkan peraturan gubernur? Penjabat gubernurnya itu Pak Komjen Nana Sujana. Tapi para termul, masyarakat pasti nyalakannya ke Pak Ganjar. Bukan, bos. Bagaimana dengan Jawa Barat? Tempat kekuasaannya Kang Deddy Mulyadi. Apa dia yang merevisi tunjangan itu? Bukan. Keputusan gubernur ngasih tunjangan perumahan dikeluarkan saat Pak Ridwan Kamil alias Kang Emil masih jadi gubernur. Jadi ini harus dipahami. Penjabat sementara gubernur Jawa Barat tidak pernah otak-atik kebijakan itu. Nah, kita sekarang cek Jawa Timur. Peraturan terakhir keluar tahun 2023. Berarti gubernurnya siapa? Ayo. Kan ya incumbent toh. Masih Bukoviva itu. Lah nek coba kita ulangi nama-nama gubernur atau pejabat sementara yang mengeluarkan tunjangan perumahan. Kita ngerti dong siapa mereka. Coba tak balen ini. Siapa mereka? Tak balen ini. Ada Pak Komjen Nana Sujana, ada Kang Emil, ada Bukoviva. Pasti ngerti toh maksudku. Adakah di antara mereka yang separtai sama Pak Cahyokumolo, Mendagri lama? Renek bos. Di situ ada 2 penjabat gubernur sama 1 gubernur definitif. Dan mau tidak mau diakui atau tidak, mereka bertikat dekat sekali dengan mantan presiden, yaitu Jokowi. Lah sesudah tahu begini, ya bola panasnya itu jelas di Pak Tito, di Menteri Dalam Negerinya. Kan dia jelas-jelas ngomong, perubahan itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017. Apa Pak Tito mau pingpong sama para gubernur? Saling menyalahkan itu loh. Nah, situasi ekonomi kita lagi gembrebek kayak gini ini. Isih keju kemang. Gitu. Kenapa dia seorang leader malah komentar kayak gituan loh. Tak mungkin dong rakyat protes soal PP itu. Ke Pak Nusron Menteri ATR atau ke Bung Raja Juli Menteri Kehutanan. Seorang menteri menyalahkan terbitnya PP di mana regulasinya itu ada dalam genggamannya. Itu lucu. Ini kayak Kaisang mengomentari kebijakan Pemprov Sumatera Utara itu no. Atau Pak Jokowi kritik kinerja wakil presiden. Ya. Ya gak jelas tugasnya tuh. Kan jeruk makan jeruk itu. Masa Kaisang ngritik adine dhewe masih atau Jokowi ngritik anake. Penggaman berharap berbagai kampus besar di Jawa mahasiswanya itu pada turunlah memprotes kebijakan tunjangan perumahan itu. Lalu karena gini, nominalnya itu sangat-sangat tidak masuk akal, ugal-ugalan. Beberapa memang sudah bilang mau dievaluasi dan direvisi. Setelah itu pada diam, ngelumpruk kayak kumbahan seminggu. Gak ada satupun yang menindaklanjuti. Siapa yang bisa ngasih data? Gimana di provinsi-provinsi tadi? Menurutku sih para gubernur ini ndangdo di demo wae. Aku ora provokasi loh. Ya, demonya itu yang baik, menyampaikan aspirasi dengan baik agar direvisilah tunjangan perumahan itu. Desak mereka merevisi keputusan gubernur yang memberikan tunjangan perumahan termasuk di Jakarta, Mas Pram. Di demo sisan nggak apa-apa, nggak masalah. Minta dia bergerak cepat mencabut keputusan gubernur yang lama. Rakyat itu butuh APBD buat menstimulus ekonomi supaya masyarakat berputar ekonominya, bukan untuk perumahan pejabat. Mosok sedina menghabiskan gue nyewa rumah 2 juta ugal-ugalan itu. Nah, jika perlu kayak di Jakarta, anggota DPRD nggak usah dikasih tunjangan perumahan, cedak ya. Karena orang-orang itu tinggal di rumahnya sendiri-sendiri, nggak ngontrak. Kasih aja lah perawatan perumahan 1 tahun 5 juta atau berapa gitu loh. Atau sistemnya yang diganti, model ad-cost sesuai dengan prakteknya. Misalnya wakil rakyat di Jakarta Utara mau ngontrak di Jakarta Pusat dekat sama kantor DPRD-nya, ya biar dia nyari rumahnya. Nek wis deal harganya berapa ya bayar sekretariat DPRD-nya. Sehingga nggak dikasih uang cash tiap bulan. Begitu caranya. Usul ini. Atau yang di provinsi lain.
entah Jabar, Jatim, Jateng. Hanya anggota DPRD provinsi yang berasal dari luar kota, luar ibu kota provinsi, disediakan anggarannya. Kalau dia dari Dapil Bandung, nggak dapat tunjangan perumahan, deket kan pasti balik rumah. Demikian juga yang dari Dapil Semarang, juga Dapil Surabaya, nggak butuh uang bayar kontrak rumah. Beberapa provinsi juga ada fasilitas rumah pimpinan DPRD loh. Kalau dia menempati di situ, maka gak dapat tunjangan perumahan. Itu bagus. Nah, perlu rasa digaji. Kasih gaji UMR aja tuh, anggota DPRD. Berani gak? Masa para gubernur tidak berani mengeluarkan kebijakan kayak ginian? Uang APBD yang diberikan ya sesuai nilai kontrak lah. Yang wajar, gak gelondongan begitu. Kudunya itu gubernur ngomong terbuka saja ke media. Nek nanti wakil rakyat nyandera APBD biar mereka berhadapan sama rakyat. Nanti gedung dewan gak leren di demo terus-terusan. Ya kita tunggu saja. Siapa yang berani memutuskan kayak gitu? Mas Pram atau Kang Dedi? Kalau Bu Khofifah sama Pak Lutfi Akumbo. Lu masa misalnya anggota DPRD kontrak rumah sebulan hanya 25 juta. Duit yang dikasihkan sampai 60 juta. Piye ngono kuwi? Hah? Apalagi yang tinggal di rumah sendiri. Kenapa dikasih tunjangan perumahan? BPK itu saat memeriksa keuangan di sekretariat DPRD harus dicek tuh ke lapangan juga. Jangan hanya ngeliat tok, laporan tok. Perjanjian sewa menyewa rumah antara wakil rakyat sama pemilik rumah. Dicek bener nggak? Sesuai dengan anggaran. Itu tak ragukan kesesuaian angkanya tuh. Mesti yo ngono kae, ono maklare. Ini jelas. Harus jelas. Nih kalau ada ngomoles yang punya tetangga atau saudara kerja di Kementerian Dalam Negeri, mbok di-share nih ke saudaranya biar sing tak bawakan ini bisa dibahas sama anak buahnya Pak Tito. Lah nek nyimak omongannya Pak Menteri itu persis dia nggak ngerti harus di mana. Cuma nyalahkan daerah tok. Sementara sumber masalahnya di regulasi yang digenggamannya. Biar ujung pangkal kebijakannya itu bisa didandani, dibenahi sesuai kebutuhan. Ingat loh, yang diterima para wakil rakyat kita ini baik di pusat maupun di daerah, jenis tunjangannya hampir sama. Ada tunjangan kehormatan, tunjangan perumahan, tunjangan beras, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi. Itu semua wakil rakyat tuh dapat dan besarannya tiap tunjangan tuh nggak sesuai kebutuhan. Tapi flat. Lebih gede dari realisasinya atau kasus nyatanya. Katanya ada pagunya. Hah? Menyakiti hati rakyat. Menyakiti rasa keadilan rakyat. Nah ini contoh nih tunjangan komunikasi. Kan harusnya buat bayar pulsa. Pakai data. Sama langganan internet. Sebulan bisa dianggarkan 10 juta. Yang diakses. Atau yang ditelepon ini sopo gitu. Apa anggota DPRD telepon Presiden Putin. Atau Xi Jinping atau Cristiano Ronaldo sana. Demikian juga tunjangan beras. Yang nominalnya bisa buat makan se-RT itu. Ya, mestinya keputusan gubernur termasuk bupati wali kota ngasih tunjangan beras menyesuaikan kakaknya. Nek anaknya telu mosok duit beras tekan puluhan juta ini dipangan opo gitu. Kan nggak masuk akal. Di DPRD kota dan kabupaten itu nggak perlu disediakan tunjangan perumahan, khususnya di wilayah kota sama kabupaten di Jawa itu. Kenapa? Kan aksesnya memadai. Jadi anggota DPRD tidak perlu ngekos atau ngontrak. Loh kalau di luar Jawa kita bisa memaklumi. Karena jauh. Tingkat geografisnya ya susah. Otomatis mereka harus pindah tempat tinggal dekat gedung DPRD di mana dia bekerja. Para wakil rakyat kita selain menerima tunjangan-tunjangan tadi atas posisi dan jabatan kelembagaan DPRD, mereka isi dapat tunjangan termasuk bila ditugaskan, reses, masuk ke panja atau pansus. Mereka juga dapat tunjangan. Tunjangan pimpinan, dan juga fasilitas mobil dinas. Di saat ekonomi lagi sulit seperti ini, rakyat susah nyari kerja dan meningkatkan pendapatan. Wakil rakyat kita nggak mau tahu. Ditambah Menteri Dalam Negeri malah turut mengomentari peraturan pemerintah yang berada di bawah kendalinya. Belum para pejabat, diam marahi mangkel. Nganggep kita ini sebodoh-bodohnya rakyat. Pokoknya kan pajak terus, didorong jangan menyerah. Semangat nyari duit. Lah nek setoran pajak dipakai mereka buat beragam fasilitas mereka. Nggo kontrak omah ugal-ugalan.
Lah kok kurang ajar namanya itu. Kapan nih Mendagri diganti nih? Supaya masyarakat bisa menikmati apa yang dipimpin oleh para pemimpin kita. Kapan ini Pak Prabowo mereshuffle para menteri-menteri yang seperti ini? Oke ya, Om Begawan agak pusing. Salam Begawan, salam Om Dadah.